Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kita akan membahas simulasi deadlock pada sistem operasi menggunakan OS simulator. Oke, kelompok kami terdiri dari dua orang, yaitu saya sendiri Muhammad Abdurrahim dengan rekan saya Muhammad Aldan Yusuf. Sebenarnya kenapa sih deadlock itu bisa terjadi? Deadlock terjadi dalam sistem operasi ketika sekelompok proses saling menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain dalam kelompok tersebut. Kita beri contoh seperti persimpangan di simpang 4. Yang misalnya jalur tersebut dilalui dari 4 arah, maka akan berkumpul di tengah-tengah persimpangan tersebut. Sehingga akhirnya terjadi kemacetan dan semuanya tidak bisa lewat atau semua kendaraan itu sama-sama berhenti. Nah, ini yang dinamakan deadlock. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencegah dan bagaimana cara memperbaiki jika keadaan sudah deadlock pada sebuah sistem operasi. Oke, kita akan lanjut ke software OS Simulator. Oke, pertama-tama kita pergi ke compiler. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah program yang saya beri nama yaitu program P1. Di sini resource-nya yaitu 1 yang dialokasikan, kemudian akan menunggu selama 3 saat dan resource 2-nya akan juga dialokasikan. Kemudian di sini akan berjalan hingga 20. Oke. Pertama-tama kita harus menyimpan program P1 ini. Kita pindah ke sebelah sini ke save. Kemudian bisa kita buat folder terlebih dahulu, folder baru. Oke, di sini kita beri nama P1. Oke, kita save. Kemudian setelah kita save, kita klik ke sebelah sini yaitu ada pilihan new. Program yang sebelumnya bisa langsung kita copy saja. Oke, di sini kita rubah namanya jadi P2 dan juga untuk resource yang pertama kita rubah menjadi 2 dan resource yang kedua kita rubah menjadi resource 3. Untuk yang lain tetap sama. Kemudian kita save lagi dan kita beri nama P2. Kita lakukan cara yang sama sampai kita memiliki 4 program, yaitu ada P1, P2, dan P3. Oke, kita buat P3 dulu. Teman-teman boleh mengikuti untuk resource yang saya gunakan. Oke, kita klik new lagi. Ini resource yang program yang terakhir yaitu P4. Oke, di sini menggunakan resource pertama yaitu 4 dan 1. Kita save. P4. Oke. Baik, selanjutnya setelah kita membuat 4 program, pastikan kita sudah berada di P1 dulu. Kemudian kita pergi ke menu compile di bawah sini. Oke. Kita pergi ke compile, kemudian klik compile. Oke. Setelah compile P1 sudah selesai, kita klik load in memory. Oke, kita oke. Kemudian kembali lagi ke compile. Lanjut kita ke program P2 dan kita compile lagi. Kalau compile-nya sudah selesai, lanjut kita load in memory lagi. Ini berlangsung seterusnya hingga semua program yang kita gunakan sudah kita compile dan sudah kita load in memory semuanya. Oke. Terakhir program P4.
load in memory. Oke. Setelah kita load in memory dan kita compile, semuanya masuk ke dalam menu program list yang ada di sini. Kemudian setelah itu kita pergi ke OS 0. Oke, bisa kita lihat di program list ini sudah ada program P1, P2, P3, dan P4. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memasukkan program P1, P2, dan P3 ini P4 masuk ke dalam ready process atau ready queue. Caranya kita klik dulu program P1, kemudian create new process. Lakukan kepada semua program yang telah kita buat. Create new process. Oke, setelah semuanya sudah masuk ke ready process, lanjut kita atur untuk ini kecepatan round robin RR. Untuk kecepatan ticknya kita rubah ke 10, untuk secondnya tetap. Dan untuk OS controlnya ini kita naikkan ke fast yang paling tinggi. Jika semuanya sudah siap, langsung kita start dan kita pindah ke menu view dan lihat view resources. Oke. Dan di sini kita tahu bahwa terjadi deadlock. Di sini berarti eksperimen kita sudah berhasil. Di sini terjadi deadlock, dan bagaimana cara menyelesaikan deadlock ini? Kita harus melepaskan salah satu program, yaitu atau release. Langsung aja kita tekan release di sini. Jika salah satu program dilepaskan, nanti akan berubah menjadi hijau semua, yang artinya tidak terjadi deadlock. Silakan tunggu hingga semua warnanya berubah menjadi hijau. Oke, di sini juga ada artinya. Jika hijau artinya available, dan jika kuning artinya allocate only, dan jika merah artinya allocate and requested. Oke. Kemudian di sini juga ada beberapa cara untuk menyelesaikan deadlock, yaitu prevent. Yang pertama ada disallow hold and wait. Yang kedua ada disallow circular wait. Dan yang terakhir ada use total ordering. Kemudian juga ada pilihan recover, about resource, prime resource, dan juga ada do not detect, yang nanti akan kita coba satu persatu apakah ini bisa menyelesaikan terjadinya deadlock. Oke, kita coba yang pertama yaitu disallow hold and wait. Kita centang terlebih dahulu, kemudian kita close. Dan kita masukkan lagi programnya ke ready process. Biar cepat kita langsung aja klik 2 kali. Oke, otomatis akan langsung masuk ke ready process. Setelah semuanya masuk ke ready process, lanjut kita ke OS control. Di sini settingannya tetap aja, tidak perlu diganti. Langsung kita start dan kita lihat view resources. Oke, kita tunggu apakah disallow hold and wait ini bisa menyelesaikan deadlock. Di sini masih berjalan, artinya belum selesai. Kita tunggu sampai prosesnya selesai dan tidak berjalan lagi. Oke, ternyata di sini terbukti bahwa disallow hold and wait ini sudah bisa menyelesaikan deadlock. Lanjut kita coba yang kedua yaitu disallow circular wait. Kita centang, kemudian kita close lagi. Kita masukkan lagi program seperti tadi. Klik 2 kali pada program list. Jika semuanya sudah masuk, kita ke OS control, kita start, dan kembali kita lihat view. Apakah disallow circular wait ini bisa menyelesaikan deadlock? Dan ternyata disallow circular wait ini tidak bisa menyelesaikan deadlock. Otomatis seperti tadi, kalau terjadi deadlock kita harus melepas salah satu program agar terhindar dari deadlock. Kita rilis program yang pertama.
Oke, kita tunggu sampai selesai. Jika selesai, lanjut kita ke percobaan ketiga, yaitu menggunakan use total ordering. Kita close. Setelah kita centang, kita close. Lanjut lagi kita masukkan program list ke dalam program queue, ready queue, maksud saya, maaf. Lanjut ke OS control, kita start lagi dan kita lihat view resources. Tunggu hingga programnya berhenti dan kita lihat apakah deadlock bisa terhindarkan atau tidak. Oke, masih berjalan. Oke, terbukti bahwa use total ordering bisa menghindarkan dari deadlock. Lanjut kita ke resource recover menggunakan about processes. Oke, kita close lagi. Caranya masih sama. Di sini kita hanya ingin membuktikan apakah ini P3-nya kebanyakan. Bagaimana cara sebentar. Oke. Coba kalau kita menggunakan coba langsung kita start, apakah terjadi deadlock. Oke. Oke, masih berjalan prosesnya, kita tunggu. Oke, ternyata terbukti about process bisa menghindarkan kita dari deadlock. Lanjut, yang kelima ada frame resources, kita coba. Oke, kita masukkan lagi ke ready queue. Lanjut kita start view resources. Oke, masih berjalan programnya, kita tunggu hingga selesai. Oke, sudah selesai programnya. Ternyata frame resources bisa menghindarkan kita dari deadlock. Dan yang terakhir kita coba centang di do not detect, apakah bisa terhindar dari deadlock. Kita coba sama seperti yang tadi caranya. Di sini kita hanya ingin membuktikan apakah kita pergi ke OS control, kita start lagi, kita lihat lagi. Oke, ternyata hasilnya deadlock, tetapi tidak ada keterangan yang artinya yaitu tidak terdeteksi. Oke, kita rilis salah satu programnya. Oke, bisa disimpulkan tadi bahwa disallow hold and wait bisa menghindarkan kita dari deadlock, dan juga disallow squirrel wait masih terjadi deadlock. Use total ordering bisa menghindarkan kita. Begitu pula dengan about process dan frame resources bisa menghindarkan kita dari deadlock. Dan untuk do not detect ini tadi terjadi deadlock, cuman tidak terdefinisi. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.